Holding. Halo kawan-kawan, jumpa lagi di channel kesayangan. Semoga kalian sehat, banyak rezeki, dan bahagia selalu. Kali ini, admin akan mengulas alur cerita film berjudul Tears of the Sun yang dirilis pada tahun 2003. Film ini dibintangi oleh Bruce Willis sebagai Letnan A.K. Waters, Monica Bellucci sebagai Dr. Lena Fiore Kendrick, dan Peter Mensah sebagai Terwase. Kisah nyata film ini berasal dari misi rahasia pasukan khusus Kanada di Kolombia untuk menjaga kerahasiaan misi tersebut. Maka, nama, lokasi, dan waktu telah diubah. Kemudian di dalam film, cerita menampilkan misi tentara elit Amerika mengekstraksi warga negaranya dari zona konflik di Nigeria. Dalam misi tersebut, mereka harus berhadapan dengan tentara pemberontak Nigeria. Para tentara pemberontak Nigeria dikenal memiliki fisik yang prima. Lalu, mampukah para tentara elit Amerika menyelesaikan misi tersebut? Untuk itu, mari kita siapkan waktu, konsentrasi, dan selamat menyaksikan. Ketika Samuel Azuka memimpin Nigeria, terjadi kudeta yang menyebabkan kerusuhan massal di negara tersebut. Bahkan dikabarkan, presiden dan seluruh keluarganya telah dihabisi. Untuk menghindari jatuhnya korban dari warga negara Amerika, tim Navy SEAL diturunkan untuk mengevakuasi warga negara Amerika dari zona konflik. Para tim elit ini dipimpin oleh Letnan Waters. Setelah tiba di atas kapal induk Harry S. Truman, Kapten Bill segera membriefing mereka untuk sebuah misi ekstraksi di pedalaman hutan Nigeria. Para tim akan diturunkan di kawasan berisi 5.000 prajurit pemberontak. Tugas utama mereka adalah mengekstraksi Dr. Lena Fiore Kendrick yang merupakan anggota pelayanan bantuan internasional bersama 3 rekannya. Lokasi penjemputan berada di koordinat LZ Alpha dan LZ Bravo. Para tim hanya boleh menggunakan senjata untuk membela diri. Kemudian pada dini hari, 8 orang tim Navy SEAL Amerika terbang menggunakan pesawat menuju pedalaman Nigeria. Mode operasi mereka adalah cepat dan senyap. Setelah mendekati koordinat, para tim terjun payung menuju lokasi. Setelah mendarat, Letnan Waters menangkap seorang wanita yang sedang mengambil air. Kemudian ia meminta diantar menemui Dr. Lena Kendrick. Setibanya di dalam gereja, mereka menemukan banyak korban konflik tengah dirawat. Dr. Lena Kendrick sendiri sedang mengoperasi seorang pasien. Lantas, Letnan Waters meminta dok anak buahnya untuk menggantikan Dr. Lena. Waters mengatakan mereka harus berjalan sejauh 12 km menuju lokasi penjemputan. Namun, Dr. Lena khawatir dengan 70 orang yang menjadi tanggung jawabnya. Waters hanya ditugaskan untuk menjemput Lena dan 3 rekannya. Namun, Dr. Lena bersikeras bahwa ia tidak akan pergi bila orang-orangnya tidak ikut serta. Demi untuk menyelesaikan misi, akhirnya Waters menyetujui permintaan Dr. Lena. Namun, ia hanya akan membawa pasien yang masih sanggup untuk berjalan kaki. Keputusan Letnan Waters menjadi pertanyaan oleh anak buahnya, karena misi mereka adalah hanya untuk menjemput Dr. Lena, bukan para pasiennya. Akhirnya, persiapan pun berlangsung hingga pagi hari. Para pasien yang tidak mampu berjalan terpaksa harus tinggal. Seorang pendeta dan 2 asisten Dr. Lena memutuskan untuk tetap tinggal dan merawat para pasien. Dr. Lena membawa seorang anak yatim piatu bersamanya. Kemudian pagi itu, perjalanan pun dimulai. Total 20 orang pasien turut serta dalam ekstraksi Dr. Lena. Back up, let's go now. I'm not going. God already left Africa. Mereka melewati jalan setapak di belantara hutan Nigeria yang indah. .5 miles to LZ Alpha.
Gasoso, come on. And you got... Kemudian, menjelang malam hari, para pasien Dr. Lena mulai kelelahan. Dr. Lena meminta waktu istirahat selama 30 menit untuk merawat seorang anak kecil yang demam. And we have a child who needs medication. Rest for 30. Lake, hold it up. Dalam waktu istirahat tersebut, para anak buah Letnan Waters berjaga di sekitar radius 50 meter dari lokasi. Sementara, Dr. Lena mulai menyuntikkan obat di paha seorang anak yang sakit. Suntikan tersebut membuat sang anak menangis. Lalu tidak lama, Lake melihat kedatangan para pemberontak Nigeria menuju ke arahnya. Tanpa basa-basi, Letnan Waters menyuruh Dr. Lena dan rombongannya untuk bersembunyi. Para pemberontak berjumlah puluhan orang tersebut bersenjata lengkap, sedangkan Waters CS hanya berjumlah 7 orang. Setelah rombongan pemberontak melintas, ternyata ada satu orang yang tertinggal. Beruntung, Waters berhasil menghabisinya dengan senyap. Waters CS dan rombongan Dr. Lena harus menghentikan perjalanan agar tidak terlacak. Dalam peristirahatan, Lena berterima kasih pada Waters karena telah menyelamatkan nyawanya. Thank you for saving my life. Completing the mission, that's all. Esok paginya, para pemberontak telah tiba di gereja. Mereka mencari Dr. Lena untuk menghentikan aktivitas pengobatan di gereja tersebut. Karena Dr. Lena tidak ada di tempat, para pemberontak pun mulai menghabisi orang-orang yang tersisa. Di sisi lain, satu helikopter pengangkut dan satu helikopter pelindung telah mendekati area penjemputan. Z segera melemparkan granat asap untuk menandai koordinat. That's us. Setelah helikopter pengangkut mendarat, Dr. Lena mulai digiring untuk naik. Namun ternyata, para pasien Dr. Lena ditahan oleh anak buah Waters. Ternyata, Waters memang berniat meninggalkan para pasien di lokasi. Setelah beberapa menit perjalanan, helikopter mereka melewati desa. Tampak dari atas, desa tersebut telah dihancurkan. Para pemberontak tidak menyisakan satu orang pun untuk hidup. Pemandangan tersebut sangat menyesakkan dada Dr. Lena. Karena merasa bersalah, akhirnya Waters meminta helikopter untuk kembali ke lokasi penjemputan. Akhirnya, Waters memutuskan untuk membawa para pasien Dr. Lena. Namun, kapasitas helikopter hanya mampu membawa 12 orang. Sedangkan Dr. Lena tidak mau pergi sebelum semua pasiennya dievakuasi. Mission? No. Akhirnya, Waters memutuskan untuk membawa sisa rombongan menuju titik penjemputan kedua. Di dalam hutan, Waters meminta helikopter tambahan kepada Kapten Bill. Karena Waters merubah misi utama tanpa konfirmasi, Kapten Bill menolak permintaannya. Hal ini semakin memperburuk keadaan. Sementara itu, para pemberontak telah mengetahui adanya campur tangan tentara Amerika. Mereka pun mulai menyisir area untuk memburu rombongan Waters. Di sisi lain, Waters dan rombongan tengah beristirahat. Para tim berbagi ransum kepada para pasien. Good job, man. I don't like roast beef anyway. Big clicks to the path that'll get us to Cameroon. Tidak lama, dengan menggunakan komputer satelit, Slow melihat pergerakan musuh sedang membuntuti mereka. Jarak waktu para pemberontak hanya berkisar 6 jam dari lokasi mereka. Untuk itu, mereka harus terus bergerak. Get 'em ready to move.
Di tengah hutan belantara, para rombongan Dr. Lena berjalan kaki sambil diguyur hujan. Waters dan Lake jalan di belakang sambil menutupi jejak. Namun anehnya, para pemberontak selalu dapat melacak jalur yang mereka lewati. Setelah beberapa jam perjalanan, Waters dan rombongan menemukan sebuah desa yang tengah diserang. Setelah diamati, ternyata para pemberontak tengah menghabisi para warga di desa tersebut. Waters segera membagi tugas timnya untuk melakukan operasi darurat. Mereka semua menggunakan senjata dalam mode senyap. Flea membidik dari dahan pohon. Holding. Sementara Waters dan lainnya mendekati desa untuk bertempur jarak dekat. Setelah menghitung jumlah musuh dan mengamati situasi, operasi militer pun dimulai. Hide. Dr. Lena dan pasiennya menyaksikan pertempuran tersebut sambil berdoa. Di saat yang sama, seorang ibu tengah menangisi anaknya di pemakaman. Waters dan tim melanjutkan operasi untuk menyelamatkan warga yang masih hidup. Setelah desa tersebut disterilkan dari pemberontak, Dr. Lena dan rombongannya mendekat. Mereka memberikan pertolongan pada korban yang masih hidup, meskipun sebagian besar warga di desa tersebut telah tewas. Menjelang petang, Waters dan rombongan kembali memasuki hutan untuk beristirahat. Namun malam itu, para pemberontak terus bergerak menuju lokasi mereka. Pagi harinya, Sloan melaporkan bahwa para pemberontak hanya berjarak 1 jam dari lokasi. Sloan sangat mencurigai adanya penyusup di antara rombongan mereka. Akhirnya, Waters memutuskan untuk memeriksa para rombongan. Lalu tiba-tiba, seorang pria dari rombongan berlari ketakutan. Namun, Silk berhasil menembaknya hingga jatuh. Saat diperiksa, ternyata lelaki tersebut membawa pemancar di tubuhnya. Sebelum mati, pria tersebut menyebutkan nama Arthur pada Waters. Kemudian, Waters kembali memeriksa rombongan. Ia meminta siapapun yang membawa pemancar untuk menyerahkan kepadanya. An hour and a half of where we are now. If they don't, tell me what I want to know. Kemudian, saat Waters menodong salah seorang pria, fakta mengejutkan terungkap. Please don't blame them. Arthur ternyata merupakan satu-satunya anak dari Presiden Samuel Azuka yang masih hidup. Arthur juga merupakan garis keturunan dari bangsa Igbo, dan tujuan utama para pemberontak adalah menghabisi garis keturunan bangsa Igbo untuk selamanya. Mengetahui hal tersebut, Waters menyiapkan seluruh rombongan untuk kembali melanjutkan perjalanan. Di sisi lain, para pemberontak telah semakin dekat. Mereka menemukan mayat penyusup yang ditinggalkan. Namun ternyata
Ranjau yang dipasang Lake memicu pemberontak untuk menambah jumlah pasukan. Sementara itu, Waters dan para rombongan tengah beristirahat di pinggir sungai. Tidak lama, ia mendapatkan telepon dari Kapten Bill. Kapten Bill meminta Waters memisahkan Arthur dan fokus untuk membawa Dr. Lena. Namun memisahkan Arthur sama saja dengan memberikan nyawanya pada pemberontak. Bahkan, permintaan evakuasi dari Waters pun ditolak oleh Kapten Bill. Namun Kapten Bill berjanji akan mengirimkan bantuan udara secepatnya. Sebelum melanjutkan perjalanan, Waters meminta pendapat dari tiap personilnya. Dan ternyata, para personil sepakat untuk tetap mengawal rombongan menuju Kamerun. Ini artinya mereka telah siap mengobarkan perang untuk melawan para pemberontak. Double time, let's go. Hustle, hustle, hustle. Booyah. Booyah. Gotta go. Let's go. I would have done the same thing if I was in your position. Di sisi lain, para pemberontak terus mendatangkan pasukan tambahan untuk melawan Waters CS. Hold one. Sementara itu, Waters CS telah bersiaga untuk menghadapi para pemberontak. Mereka belum mengetahui bahwa jumlah prajurit pemberontak terus bertambah. Korban pertama adalah Lake. Beruntung, ia hanya luka ringan. Setelah serangan balasan dari Waters CS, pertempuran pun dimulai. Serangan senjata pelontar roket dari para pemberontak membuat banyak korban jiwa berjatuhan. Lena, listen to me. We've got to get out of here now. Salah satu tim yang gugur adalah Slow. You know what to do, right? Para personil lainnya terpaksa melucuti senjata dan amunisi dari tubuh Slow agar tidak digunakan oleh para pemberontak. Namun, saat mereka melakukannya, para pemberontak melancarkan gelombang serangan kedua. Para pemberontak membombardir Waters CS hingga mereka dipaksa mundur. Di saat yang sama, jet tempur AS mulai dikerahkan untuk membantu serangan udara. Setelah Slow, kini giliran Lake yang menjadi korban. Gelombang serangan dari prajurit pemberontak sudah tidak terbendung. Waters CS tidak punya pilihan lain selain menggunakan jurus 1000 langkah. Setelah Lake, kini giliran James yang tumbang. Dalam pelarian tersebut, Waters sempat tertembak. Para pemberontak terus menyerang mereka hingga mendekati perbatasan Kamerun. Sedangkan gerbang perbatasan diblokade oleh tentara setempat. Eagle 1, this is Star 1. Eagle 1. Ketika pesawat jet semakin mendekat, Waters meminta serangan udara untuk membersihkan musuh. Dan akhirnya, serangan udara berhasil menghabisi para pemberontak. Meski terluka parah, namun Waters berhasil selamat. Lieutenant, I'm sorry about your man. God will never forget you. Take care. Setelah militer AS tiba di lokasi, akhirnya gerbang perbatasan pun dibuka. Welcome back. I need some medical Yeah, attention. so do you. Come on, get him in here. Take care of him. Come on. You made it. You made it.
Meski beberapa orang jatuh menjadi korban, namun Waters dan Dr. Lena berhasil menyelamatkan sebagian besar rombongan. We love you, Lena. Keselamatan Arthur sebagai pewaris kepala suku Ibo disambut gembira oleh rakyatnya. Kemudian, tentara AS menyelesaikan misi dengan membawa Waters dan Dr. Lena kembali ke Amerika. Dengan tuntasnya misi ekstraksi Dr. Lena, cerita pun selesai. Poin penting dalam film ini adalah semua bisa diselesaikan dengan serangan udara. Akhir kata, terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, tetap semangat kawan, dan wassalam.